Oke, selamat datang kembali di acara kita ke Kedapi. Hari ini saya akan berbicara mengenai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kenapa Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan menunjukkan bahwa keberagaman itu sesuatu yang baik, itu ternyata penting juga di ekonomi. Oke, hari ini saya akan membahas beberapa hal, tapi ada 4 outline, ada 4 hal yang akan saya bahas, tapi fokus saya hanya di 2 yang di tengah di sini. Pertama adalah apa dan bagaimana kita mengukur keragaman budaya. Kemudian yang kedua adalah saya akan menunjukkan beberapa teori dan bukti empiris terkait dengan kaitan antara cultural diversity atau keberagaman budaya dengan berbagai variabel sosioekonomi. Oke, sebagai latar belakang, negara kita, Indonesia, memiliki sekitar lebih dari 900 suku dan 700 bahasa daerah yang diucapkan oleh lebih dari 200 juta orang. Jadi ini angka yang signifikan dan besar, dan kita juga sering melihat, kita menjadi saksi pada tahun awal-awal setelah reformasi, pada waktu itu ada banyak konflik yang terkait dengan keragaman budaya. Seperti contoh pada tahun 98 ada krisis di Jakarta, ada kerusuhan anti Cina misalnya, kemudian di Kalimantan ada konflik di Sampit dan seterusnya. Nah, semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah sebagai diciptakan, sepemahaman saya, diciptakan sebagai simbol atau sebagai spirit agar kita hidup dalam keharmonisan dan toleransi. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam ilmu ekonomi, teori dan economic model cenderung mengabaikan karakteristik individu, misalnya jenis kelamin, suku, kemudian agama, dan seterusnya. Dan alasannya adalah karena dalam ilmu ekonomi, dalam kebanyakan teori ilmu ekonomi, rationality atau rasionalitas logika itu lebih dominan dibandingkan dengan karakteristik seperti suku dan budaya. Tetapi nanti kita akan melihat beberapa studi empiris dan teori yang menunjukkan bahwa ada kaitan antara keragaman budaya dengan berbagai indikator sosial ekonomi. Sehingga ini kemudian menjadi panggilan bagi kita ekonom untuk bisa memodelkan cultural diversity atau ethnic diversity ke dalam teori dan model ekonomi, dan mungkin bahkan kita bisa beranggapan bahwa mungkin sebagian orang itu tidak bersikap rasional seperti yang bayangkan atau yang diasumsikan dalam banyak teori dan model ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu apa dan bagaimana kita mengukur keragaman budaya. Secara sederhana kita mendefinisikan sebuah keragaman budaya sebagai seberapa beragam komposisi etnis budaya dalam sebuah daerah, gitu ya. Nah, definisi sederhana ini kemudian membuat kita bertanya, gitu. Ada 3 pertanyaan besar. Yang pertama adalah bagaimana kita mendefinisikan kelompok budaya, gitu ya, kelompok etnis atau kelompok budaya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengukur keberagaman. Nah, kita coba menjawab satu persatu pertanyaan ini. Pertama, bagaimana kita mendefinisikan kelompok budaya? Secara sederhana kita bisa membagi ini menjadi dua kelompok, gitu ya. Pertama adalah berdasarkan etnisnya, sukunya apa. Misalkan Anda disurvei, ditanyai Anda suku apa, Jawa, Sumatera, Melayu, Sunda, dan seterusnya. Oke, kemudian untuk kelompok yang kedua adalah berdasarkan atas bahasa yang digunakan. Misalkan saya sendiri kalau ditanya dari suku apa, saya bisa bilang saya dari Jawa Bugis, gitu ya, karena orang tua saya dari Jawa dan dari Bugis, suku Bugis, gitu. Tetapi kalau saya ditanyai Anda dari bahasa apa yang Anda gunakan sehari-hari, maka saya akan menjawab saya orang Jawa. Karena saya lahir besar di Jawa, saya nggak bisa bahasa Bugis, sehingga berdasarkan definisi etnolinguistik, maka saya dikategorikan sebagai orang Jawa. Nah, di Indonesia, ethnolinguistic group ini sebagai proksi yang relatif akurat terhadap kalau kita tidak punya data terkait dengan ethnicity. Oke, itu adalah kelompoknya. Tentunya kita bisa menggunakan cultural group yang lain, tapi 2 ini yang paling dominan. Nah, ini contoh dari bagaimana sensus kita tahun 2010 nih ya, mencari atau bertanya kepada responden mengenai etnik grupnya. Jadi kalau kita lihat di sini, pertanyaannya adalah suku bangsa asli yang ada di Indonesia. Dan saya rasa ini sempat ramai ya beberapa tahun yang lalu soal ada isu orang pribumi dan segala macam, dan
kalau kita lihat dari sensusnya, memang mereka menggunakan istilah suku bangsa asli Indonesia. Dan di sini kita nggak bisa menemukan kayak orang yang luar Indonesia, kayak orang Arab, orang Cina, itu tidak termasuk dalam kategori suku bangsa asli yang ada di Indonesia. Sementara kalau kita lihat di sini, untuk yang kedua adalah untuk ethno-linguistic group, adalah nama bahasa yang digunakan. Dan kalau kita lihat di sini, untuk bahasa maupun suku bangsa itu banyak, mereka saling tumpang tindih gitu ya. Misalkan ada suku Aceh, kemudian di sini ada bahasa Aceh gitu. Tapi di sini Aceh pun ada beberapa kelompok gitu ya. Aceh Anek, ada Aceh Hulu Singgil dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, bagaimana kita membedakan antar kelompok? Pertama, kita bisa menggunakan pembedaan yang sifatnya biner gitu ya. Yaitu misalnya kalau sensusnya mengatakan ada orang Jawa dan orang Sunda, berarti ya mereka itu dua suku yang berbeda, titik gitu ya. Jadi cuma ya atau tidak gitu. Sementara untuk yang kedua, itu yang lebih fleksibel adalah kita melihat derajat kesamaannya gitu, atau derajat perbedaannya gitu. Misalnya, saya tidak hanya mengatakan Jawa dan Sunda itu berbeda, tetapi seberapa berbeda. Gitu. Nah, untuk mengetahui atau untuk membuat pembedaan yang sifatnya kontinu seperti ini, kita akan menggunakan istilahnya adalah pohon bahasa atau language tree. Ini contoh untuk pohon bahasa yang saya ambil dari etnolog. Di Indonesia kita ada dua famili besar. Pertama, famili bahasa Austronesian dan famili bahasa Transnugini yang ada di Indonesia Timur. Dan untuk yang besar di Austronesian adalah bahasa Malay Polynesian yang kalau kita turun ke bawah ada banyak, dan kita coba aja kita bandingkan antara suku Jawa, Melayu, dan Aceh. Kita lihat di sini bahwa bahasa Melayu dan bahasa Aceh ini relatif mirip. Karena mereka sama-sama bahasa Malayo-Kamik, sama-sama Malayo-Polynesian, sama-sama Austronesian. Berbeda dengan Jawa gitu ya. Jawa itu relatif berbeda karena kesamaannya Jawa dengan Melayu misalnya itu adalah sama-sama bahasa Malayo-Polynesian. Jadi kita bisa mengatakan bahwa bahasa Malay dan Aceh ini bahasa yang mirip, tapi dan lebih tidak mirip dengan bahasa Jawa misalnya. Jadi kita bisa melihat derajat perbedaannya itu. Dan kita bisa menghitungnya juga dengan menggunakan language tree untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai linguistic distance, atau seberapa berbeda bahasa antar satu pasang bahasa itu, untuk tiap pasang bahasa. Saya nggak akan menjelaskan ini satu persatu, tapi nanti kalian bisa baca sendiri. Oke, kemudian untuk menjawab pertanyaan ketiga, bagaimana kita mengukur keberagaman? Di sini saya akan menjelaskan dua indeks yang paling populer gitu ya untuk digunakan. Yang pertama disebut sebagai fractionalization index. Nah, indeks ini dia mengukur peluang atau probability saat ada dua individu yang ketemu di jalan gitu ya. Itu mereka berasal dari kelompok yang berbeda gitu. Jadi berapa probability-nya mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Jadi kita bisa mengatakan kalau indeks ini angkanya tinggi, berarti probability dua individu dari suku yang berbeda misalnya, itu juga tinggi. Artinya makin beragam dia. Jadi di daerah tersebut, kalau indeks ini angkanya tinggi, maka tingkat keberagaman budayanya juga tinggi. Indeks yang kedua adalah indeks polarisasi, yang idenya mirip seperti yang pertama, cuma dia menunjukkan seberapa terkutubnya, gitu, seberapa polarized sebuah daerah tersebut. Nah, kalau polarized kan kutub kan ada kutub utara, kutub selatan, jadi ada dua kelompok besar. Jadi ini idenya adalah seberapa terpecah sebuah daerah berdasarkan kelompok sosial budaya tadi kelompok budaya yang tadi kita sudah tentukan di awal. Ini adalah dua formula yang digunakan untuk fractionalization dan polarization. Secara formula tampak ruwet, tapi sebenarnya enggak, karena kita cuma perlu mengetahui variabel namanya SI. Gitu. SI ini proporsi dari populasi yang berasal dari grup I. Gitu. Jadi kita cuma butuh tahu berapa banyak orang Jawa, berapa banyak orang Sunda, dan seterusnya. Gitu ya. Dan kita bisa menghitung ini dengan menggunakan data sensus. Nah, ini adalah dua indeks yang dihitung secara plain. Akan tetapi kalau kita membobot kedua indeks tadi, polarisasi dan fractionalization dengan si linguistic distance tadi yang sudah kita hitung yang berdasarkan tadi pohon bahasa, maka kita akan mendapatkan dua indeks baru. Yang pertama adalah Greenberg-Gini index yang pada dasarnya dia sama seperti indeks fractionalization tapi ada bobotnya. Jadi dia
memperhitungkan bahwa ada kemiripan, ada derajat perbedaan atau kemiripan antar bahasa. Sama halnya dengan polarisasi yang juga bisa kita kita bisa bobot dengan si linguistic distance tadi. Nah, tabel ini dia merangkum beberapa indeks yang dikelompokkan berdasarkan misalnya kelompok sukunya apa, kemudian jenis distribusinya apa, apakah dia fractionalization atau polarizations, dan apakah dia memperhitungkan linguistic distance atau tidak. Oke, ini contoh dari fractionalization dan polarizations yang ada di Indonesia. Ini saya ambil dari sebuah artikel yang baru terbit tahun lalu, 2019, di American Economic Review. Jadi ini jurnal yang mungkin satu dari 3 jurnal top di dunia di bidang ilmu ekonomi, dan dia memuat tentang Indonesia dan tentang keragaman budaya. Jadi ini sudah bukan lagi isu yang terlalu ekstrim, jarang disentuh, tapi sudah ada orang dan publish di jurnal yang top di dunia gitu ya. Dan kalau kita lihat bentuk atau korelasi antara keduanya itu memang hubungannya nonlinear, seperti kuadratik, karena kalau kita lihat di formula yang digunakan, dia memang ada dia hanya penyesuaian dari si P ini hanya penyesuaian dari si F. Jadi memang ada kaitan yang erat antara kedua ukuran kita yang ada di sini. Kemudian kalau kita lihat persebarannya per kabupaten kota di Indonesia, maka kita bisa melihat bahwa area di luar Jawa itu relatif beragam keragaman budaya dibandingkan dengan di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur di sini. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Pulau Jawa ini, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu mayoritas orangnya homogen, isinya orang Jawa semua gitu ya. Berbeda dengan mereka yang tinggal di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua dan Ambon dan seterusnya itu. Tetapi ingat bahwa ini adalah indeks fractionalizations yang belum dibobot oleh tadi si linguistic distance tadi gitu ya. Apa yang terjadi kalau kita bobot dengan linguistic distance? Hasilnya jadi kayak gini. Oke, mungkin sebagai perbandingan kita bisa lihat di sini legend yang ada di sini. Itu sama seperti di gambar sebelumnya. Jadi saya membuat pembandingan dua gambar ini dengan skala yang sama gitu ya, dengan legend yang sama. Dan kita bisa lihat bahwa kalau kita memperhitungkan kemiripan bahasa antar bahasa, sebenarnya banyak daerah di Indonesia itu yang relatif homogen. Jadi kita yang di Jawa dengan teman-teman saudara-saudara kita yang di Sulawesi, di Sumatera ternyata nggak beda-beda jauh kita. Yang relatif heterogen, yang relatif beragam budayanya adalah yang di Indonesia Timur, terutama Maluku dan Papua. Dan itu memang kalau kita kembali lihat dari tadi di linguistic tree tadi, memang kita lihat ada dua cabang yang utama, yang Austronesian dan yang Trans-New Guinea. Jadi ini memang bahasa-bahasa Trans-New Guinea itu ada di Indonesia Timur, kemudian Austronesian itu di Indonesia Tengah dan Barat. Kemudian kalau kita lihat di tingkat dunia, kita bisa lihat juga bahwa Indonesia ini relatif beragam. Jadi cenderung warna merah gelap itu berarti makin beragam, biru gelap itu berarti makin homogen. Indonesia itu sangat beragam, walaupun tidak seberagam saudara-saudara kita yang di Afrika Tengah misalnya gitu ya. Dan yang sangat homogen misalnya di Australia, kemudian di Afrika Utara dan di benua Eropa. Oke, itu adalah beberapa indikator bagaimana kita bisa mengukur dan mendefinisikan keragaman budaya secara deskriptif gitu ya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana teori dan bukti empiris terhadap kaitannya antara cultural diversity dan indikator sosial ekonomi dilakukan oleh ekonom di dunia. Oke, ini teori pertama adalah mengkaitkan antara keragaman budaya dengan konflik. Teorinya ini teori yang relatif sederhana. Jadi saya akan menjelaskan dengan sederhana, walaupun kalau kita lihat di paper aslinya yang publish di American Economic Review 2012 itu sebenarnya relatif sulit dipahami karena menggunakan banyak penurunan matematika. Tapi idenya adalah kita punya beberapa kelompok gitu ya, yang kemudian mereka konflik dan tiap kelompok itu mengeluarkan resources, dia membeli barang atau dia mengeluarkan biaya agar mereka bisa mempengaruhi hasil konfliknya, gitu, biar mereka bisa menang gitu intinya. Nah kalau pemenangnya kemudian menang di konflik ini, maka dia akan mendapatkan dua jenis
hadiah, dalam tanda kutip hadiah dari konflik. Yang pertama yang bisa sifatnya private, atau yang kedua yang sifatnya public. Kalau di ilmu ekonomi mungkin kita pernah belajar mengenai private goods, public goods, dan seterusnya. Jadi ini kaitannya ke situ kalau kita lihat di ilmu ekonomi yang konvensional. Nah, teori ini memprediksikan bahwa publicness of the price dari hadiah menangnya konflik itu akan memperkuat efek dari polarisasi. Kemudian privateness dari price itu akan memperkuat efek dari fractionalizations. Yang ketiga adalah kalau ada kohesi yang kuat dalam grup gitu ya. Kohesi itu berarti keeratan gitu ya, keeratan antar individu dalam grup itu kuat, maka dia akan memperkuat efek dari polarisasi dan fractionalizations dan sekaligus mengurangi efek dari G per N. G ini yang tadi Greenberg Gini Index dibagi dengan jumlah populasi. Ini prediksi dari teori dan ini hasil dari studi mereka. Jadi ini mereka mengambil dari data cross country, berbagai banyak negara di dunia, beberapa tahun, dan mereka meneliti terkait dengan konflik yang besar gitu ya, perang saudara, pemberontakan dan seterusnya. Dan kita lihat di sini bahwa koefisien untuk P dan F, polarization dan fractionalization, semuanya adalah positif dan signifikan. Sementara untuk yang G per N, dia either negatif dan signifikan atau dia tidak signifikan sama sekali. Jadi sepertinya memang ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa ada negatif impact dari polarizations and fractionalizations on conflict. Jadi makin terpecah sebuah negara, makin besar peluang negara tersebut untuk mengalami konflik. Intinya gitu. Tetapi itu adalah studi dari beberapa negara gitu. Bagaimana dengan Indonesia? Saya melakukan beberapa estimasi menggunakan teori yang sama, tapi saya fokus kepada data Indonesia tingkat kabupaten kota, dan alih-alih menggunakan data perang atau data konflik yang besar, saya menggunakan data konflik yang relatif kecil gitu ya. Misalnya ada tawuran atau data konflik polisi nembak mahasiswa atau segala macam jenis kekerasan yang terjadi di Indonesia. Nah, hasil regresi menunjukkan P ini masih positif dan signifikan sesuai dengan yang diprediksikan oleh teori, tetapi menariknya adalah efek dari fractionalizations itu malah negatif dan signifikan. Jadi kalau kita punya satu kabupaten yang terpisah, yang ada dua kelompok yang besar, maka cenderung tingkat kekerasannya itu tinggi. Tetapi kalau dia terpecah-pecah yang kecil-kecil gitu ya, yang fractionalization-nya tinggi, maka konfliknya itu malah lebih rendah. Nah, ini membuat kita bertanya, apakah model yang tadi dijelaskan oleh Esteban Enre yang tadi di awal tadi hanya relevan pada konflik besar, atau ada mekanisme yang lain kah gitu ya? Oke, itu adalah studi pertama terkait dengan cultural diversity dan konflik. Topik yang lain adalah mengkaitkan antara keragaman budaya dengan social capital. Social capital itu modal sosial seperti seberapa kita saling percaya kepada orang lain, seberapa toleran kita kepada orang lain. Dan kalau kita lihat di teorinya, ada dua teori yang saling conflicting, yang punya prediksi yang berbeda. Teori yang pertama namanya contact theory, artinya kalau saya sering ketemu dengan orang yang beda budaya, beda suku, beda agama, maka kami akan saling mengenal sehingga konflik itu akan makin rendah. Gitu ya. Jadi saya akan makin percaya gitu kalau saya sering ketemu dengan orang yang beda suku atau beda agama dan seterusnya. Itu teori yang pertama. Jadi contact theory itu keragaman budaya itu adalah hal yang bagus. Gitu. Di sisi lain ada namanya conflict theory. Sebaliknya, jadi kalau saya ketemu orang yang beda suku, beda agama, itu malah bisa memecah persatuan gitu ya. Jadi ada pertanyaan, keragaman budaya itu baik atau enggak sih terhadap misalnya trust, rasa saling percaya. Dan kita lihat nanti bahwa ternyata kalau dari Indonesia, jadi ini artikel dari Indonesia, published di World Development, menunjukkan bahwa kalau ada kabupaten kota yang relatif diverse, yang relatif beragam suku budayanya, maka dia akan menurunkan rasa saling percaya. Jadi diversity itu is a bad thing gitu ya, kalau di Indonesia. Tetapi di sisi lain, diversity increases tolerance. Jadi makin beragam, toleransi kita itu makin tinggi. Jadi efek dari diversity ini punya dua efek yang berbeda tergantung bagaimana kita mengukur social capital.
Apakah kita melihat pada trust atau kita melihat pada toleransi? Yang ketiga adalah, mungkin ini yang lebih dekat dengan kita di ilmu ekonomi, adalah kaitannya cultural diversity dengan economic growth. Teorinya seperti ini, jadi diversity itu bisa mempengaruhi pilihan ekonomi seorang individu melalui 3 jalur. Yang pertama berdasarkan individual preferences, misalnya saya sebagai individu saya akan mendapatkan utility yang lebih tinggi kalau teman-teman saya di kelompok saya yang agamanya sama atau yang sukunya sama, itu juga makin well-being-nya makin tinggi. Kalau mereka sejahtera, saya makin senang gitu ya. Tetapi kalau ada outgroup-nya gitu ya, ada orang yang kelompok lain, suku lain, agama lain yang mereka well-being yang meningkat, saya malah jadi makin nggak senang gitu. Jadi itu tuh lewat jalur pertama, individual preference. Lalu ada 2 jalur yang lain yang saya tidak akan jelaskan, yaitu pertama mengenai terkait dengan bagaimana diversity mempengaruhi strategi, dan yang ketiga bagaimana diversity mempengaruhi production functions. Makalah ini sudah terbit juga tahun 2005 di Journal of Economic Literature, lagi-lagi jurnal yang satu dari 3 atau 4 top journals di ilmu ekonomi di dunia, tahun 2005, dan teori ini memprediksikan bahwa makin terfragmentasi, makin terpecah-pecah sebuah daerah, maka output per kapita atau economic growth-nya itu makin tinggi. Idenya adalah kalau kita ada sejumlah individu gitu ya yang berbeda-beda sukunya atau berbeda-beda kelompoknya, maka mereka bisa lebih cepat memecahkan masalah gitu ya, kemudian bisa lebih produktif karena mereka berbeda gitu kan, jadi saling melengkapi gitu. Berbeda kalau kemudian kita punya beberapa individu yang semuanya homogen, yang semuanya cara mikirnya sama gitu. Itu teorinya. Tetapi kalau kita lihat di empirical evidence, kita lihat di sini ada 2 variabel. Yang pertama, fractionalization, ternyata hubungannya negatif dan signifikan. Jadi yang dalam tanda kurung di sini adalah t-statistik. Jadi t-statistiknya angkanya relatif besar, 2,3, 1,8, 4,3 dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa kalau makin beragam, pertumbuhan ekonominya itu malah makin rendah. Lebih menarik lagi adalah saat kita lihat interaksi antara fractionalization dengan log of initial income. Initial income itu berarti kayak pendapatan negara tersebut dulu gitu ya, dulu banget gitu ya. Dan ternyata hubungannya positif and significant. Artinya kalau negara itu dulunya kaya dan mereka ada beragam suku budayanya, itu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang sekarang. Tetapi kalau negara itu dulu miskin, kemudian mereka beragam budayanya, itu tidak ada efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa fractionalization itu mempengaruhi long run growth, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, conditional on level of initial income. Juga yang masih terkait dengan ekonomi adalah kaitannya antara keragaman budaya dengan kemiskinan. Pada umumnya, literatur menunjukkan bahwa kalau sebuah daerah tersebut relatif diverse, relatif beragam, maka biasanya tingkat kemiskinannya itu lebih tinggi gitu ya. Tapi kebanyakan studi sebelumnya itu mereka cenderung sifatnya correlational, jadi tidak ada strong causality. Dan yang dilakukan oleh kedua author di sini, yang publish di World Development tahun 2017, mereka melakukan empirical studies menggunakan cross country data dan menggunakan teknik two-stage least square untuk memastikan bahwa ada internal validity untuk kita bisa mengklaim ada causality gitu. Dan dia menggunakan 2 instrumen, duration of human settlement dan distance to coast or river sebagai instrumen untuk cultural diversity. Kita lihat di sini, jangan terintimidasi pada gambar angka yang tampak ruwet, tapi pada intinya adalah semua koefisien di sini adalah positif dan signifikan. Baik kita melihat pada fractionalization yang di atas atau polarization yang di bawah terhadap berbagai macam ukuran kemiskinan. Misalnya yang di sebelah kiri di sini adalah multidimensional poverty index, jadi kemiskinan yang multidimensi. Kemudian yang lebih standar mungkin kayak jumlah orang yang pendapatannya di bawah $1,9 per hari misalnya, atau poverty gap. Jadi ada banyak indikator poverty, dan apapun itu indikatornya, fractionalization dan polarization hubungannya positif dan signifikan. Artinya makin terpecah sebuah daerah, makin tinggi tingkat kemiskinannya.
Terakhir, sebelum saya masuk ke kesimpulan adalah bagaimana ekonom mengkaitkan antara keragaman budaya dengan deforestasi. Jadi teorinya kayak gini. Ini teorinya seru nih. Jadi ada perusahaan pengelola hutan gitu ya, yang dia berusaha memaksimalkan laba dengan dia berusaha mendapatkan sebanyak mungkin izin untuk memotong pohon gitu ya, kayak HPH kalau di Indonesia. Nah, menariknya adalah politisi itu bisa mengeluarkan izin tadi melebihi dari kuota selama ada perusahaan yang bersedia menyogok gitu ya, ngasih bribing gitu. Dan mereka berasumsi bahwa atau beranggapan bahwa ethnic diversity itu decreases the control of politicians. Artinya kalau di daerah tersebut relatif beragam sukunya misalnya, maka mereka akan makin sulit untuk mengendalikan atau melakukan mekanisme untuk mengendalikan para politisi biar mereka nggak nakal gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau daerah tersebut homogen, sukunya cuma dikit, mereka punya kontrol yang kuat terhadap politisi. Tapi kalau sebaliknya, kalau sukunya banyak atau keragaman budayanya tinggi, maka mereka nggak bisa kontrol politicians. Prediksi dari teori ini adalah diversity increases number of permits. Jadi kalau negara atau daerah tersebut makin terpecah, maka jumlah izin yang dikeluarkan, termasuk yang ilegal, itu akan meningkat. Lagi-lagi mereka menggunakan studi dari Indonesia dan ini juga baru publish tahun kemarin 2019 di Economica. Saya nggak akan menunjukkan hasil regresi, tapi gambar ini cukup merangkum apa yang mereka tunjukkan, yaitu ada hubungan yang positif antara fractionalization dan logging. Jadi makin terpecah sebuah daerah di Indonesia, jadi yang di bulat-bulat di sini adalah kabupaten kota di Indonesia, maka makin tinggi tingkat bukan pembalakan ya, tapi tingkat deforestasinya makin tinggi di Indonesia. Jadi ada hubungan yang positif. Sebagai penutup, saya ingin memberi beberapa kesimpulan. Pertama adalah kita sebagai ekonom, kita cenderung mengabaikan peran cultural diversity. Kalau Anda mengambil mata kuliah S1 di ilmu ekonomi di hampir semua fakultas di dunia, mereka mungkin tidak akan membahas teori terkait dengan cultural diversity. Tetapi kita tadi sudah melihat ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa cultural diversity itu punya dampak yang negatif terhadap ekonomi, terhadap sosial, dan terhadap lingkungan. Sehingga kemudian kita mungkin perlu mempertimbangkan bagaimana kita bisa incorporate cultural diversity ke dalam kurikulum kita, walaupun mungkin tidak pada mata kuliah dasar, tapi pada mata kuliah yang lebih lanjut gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di konteks Indonesia, ada banyak topik yang sebenarnya bisa kita pelajari, yang belum dieksplor, dan kalau kita lihat dari tadi studi-studi yang dilakukan, masih sangat jarang yang dilakukan oleh orang Indonesia. Terakhir, kembali ke Bhinneka Tunggal Ika, saya berharap bahwa studi yang saya tampilkan di sini menunjukkan bahwa memberi kita pencerahan mengenai bagaimana kita memahami semboyan negara kita agar kita bisa lebih lebih paham dan lebih memaknai semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Terima kasih.